Aku menggigit bibir bawahku dan sedikit menundukkan kepala. Ibu mertuaku masih berdiri di samping area kursi yang aku dan Elliot tempati. Setelah beberapa saat yang lalu dia menyebutkan soal pernikahan kontrakku dan Elliot, bahkan sekadar untuk menatap wajahnya pun aku ragu. Kalian merencanakan kontrak itu secara diam-diam di belakang ibu dan ayah? Tanya ibu mertuaku. Suaranya tidak keras, tentu tetap normal dan juga masih terdengar lembut seperti biasanya. Dia mungkin marah sekarang, tetapi dia tetap berusaha untuk jangan sampai menarik perhatian penumpang lain di dalam pesawat. Beruntungnya, kursi kami berada di barisan paling depan dengan posisi bilik yang berjauhan dengan penumpang lain. Rick, panggil ibu mertuaku. Ya, Nyonya. Rick menyahut seraya berdiri dari duduknya. Kau pasti tahu tentang ini, kan? Rick tentu berdiam diri dan menatap Elliot. Dia tak akan berani mengatakan apa-apa jika tidak diperkenankan oleh Elliot yang merupakan bos besarnya. Seorang pramugari datang menghampiri kami, lalu dengan ramah bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Ada masalah? Elliot pun menghela napas dan menggeleng pada pramugari itu. Dia memegang lengan ibunya, lalu mengajak sang ibu untuk kembali ke kursi sambil berkata, mari bicarakan ini setelah kita mendarat nanti. Jangan membuat keributan di sini, ibu. Bisa-bisanya kau menyembunyikan kalau ternyata kau dan Lily menikah kontrak. Itu keterlaluan, Elliot. Walaupun aku tetap duduk diam dan tidak menoleh ke belakang, tetapi aku tahu kalau suara yang terdengar pelan itu adalah suara ayah mertuaku. Jangan menyebutku keterlaluan kalau kau sendiri menyembunyikan perselingkuhanmu selama 30 tahun, ayah, sahut Elliot tajam setelah menuntun ibunya untuk kembali duduk. Beberapa saat kemudian, Elliot kembali ke kursinya di sebelahku. Barusan Elliot dan ayahnya bicara dengan suara pelan agar tak ada orang lain yang mendengar. Namun posisi kursiku yang berada tepat di depan ayah mertuaku, tentu membuatku dapat mendengar apa yang mereka katakan walaupun hanya samar, termasuk mendengar ketika Elliot bilang soal menyembunyikan perselingkuhan. Aku merasa sangat risau dan bingung harus bagaimana sekarang. Dulu saat awal pernikahanku dengan Elliot, di mana sebelumnya kami bahkan baru bertemu sebanyak 2 kali, aku memang menyepakati perintahnya bahwa kontrak yang kami miliki tak boleh sampai diketahui oleh orang tuanya. Selain karena saat itu Elliot masih bersama Rachel yang tak jadi menikah dengannya, saat itu Elliot mungkin juga menganggapku tak lebih dari sekadar penampung benihnya dan hanya menginginkan anak dariku. Aku sudah sering mendengar bahwa mertuaku memang tidak pernah merestui hubungan Elliot dengan Rachel. Maka dari itu, ketika Elliot menikah denganku, mereka menganggap bahwa itu hal yang bagus karena merasa Elliot telah terlepas dari Rachel. Sekarang begitu mereka tahu kalau ternyata pernikahan kami sebenarnya diawali dengan sebuah kontrak, mereka pasti sangat marah dan kecewa, karena Elliot dan aku jadi seperti membohongi mereka. Ketika Elliot masih dirawat di rumah sakit waktu itu, Rick memang bilang bahwa Rachel mengancam akan memberitahu mertuaku soal kontrak tersebut. Tapi setelah akhirnya Rachel kembali ke New York karena dipaksa oleh ibu mertuaku, mana aku tahu kalau dia malah benar-benar membeberkannya saat kami bahkan baru lepas landas. Elliot, apa yang harus kita lakukan? Ayah dan ibumu marah, tanyaku dengan suara yang sepelan mungkin sambil menggenggam bagian lengan dari kemeja hitam yang suamiku pakai. Elliot tak langsung menjawab. Dia menekan tombol untuk memundurkan sandaran kursiku, sehingga aku berposisi setengah berbaring. Setelah itu, dia mengusap kepalaku dan berkata, tenanglah. Tidur saja. Bagaimana aku bisa tenang, Elliot? Rachel yang mengadukan soal kontrak itu pada ibumu. Kontrak itu sudah berlalu. Sudah tidak ada apa-apanya, baby. Tapi tetap saja ibumu tak menyangka kau menutupi hal seperti ini darinya. Dia juga akan menyalahkanku. Kau tidak lihat bagaimana wajah ibumu tadi. Dia sangat kecewa.
Aku hanya perlu menjelaskan, lalu semuanya akan baik-baik saja. Berhentilah panik seperti ini, kata Elliot. Aku mengangkat tangan kananku dan bermaksud menggigit kuku jari untuk melampiaskan rasa cemas dan gelisah. Namun, Elliot langsung menggenggam pergelangan tanganku tersebut dan menurunkannya perlahan agar aku tidak menggigiti kuku. Dia menggeleng pelan, memperingati melalui tatapannya yang tegas itu bahwa aku harus tenang. Aku tidak berkutik dan menuruti peringatan darinya. Aku menyandarkan punggungku setelah menghela napas panjang. Selama penerbangan yang memakan waktu 3 jam lebih, aku sempat tertidur sekitar 1 jam saat anak-anakku juga tidur setelah minum susu. Itu pun karena Elliot terus-menerus mengelus rambutku dan membuatku merasa nyaman sampai ketiduran. Begitu aku terbangun, beberapa kali kuperiksa anak-anakku, khawatir mereka kenapa-kenapa. Dari awal aku mencemaskan kalau Evan dan Ervin akan gelisah atau bahkan sampai tantrum sepanjang perjalanan, sebab ini adalah pertama kalinya mereka berada dalam penerbangan di pesawat. Namun ternyata, mereka jauh lebih tenang dari yang aku duga. Memang sempat menangis, tetapi tak seheboh itu. Saat aku memesan es krim dan makanan manis untuk Evan dan Ervin, lalu meminta pramugari memutar kartun di layar yang ada di kursi anak-anakku, mereka langsung kembali tenang. Pesawat yang kami tumpangi akhirnya mendarat di Bandara John F. Kennedy, New York lewat pukul 4 sore. Sekitar pukul setengah 6, akhirnya kami semua tiba di rumah. Rumah mewah dengan arsitektur berkelas yang terakhir kali kakiku pijak sekitar 3 tahun lalu, sebelum aku memutuskan untuk kabur dari sana saat Elliot sedang ada perjalanan bisnis ke luar kota. Tak ada yang berubah dari rumah ini. Bahkan seluruh penjuru halamannya pun masih persis seperti dulu, terlihat apik dan selaras dengan dinding-dinding kaca dari bangunan utama rumah. Aku juga masih ingat betul di mana letak terparkirnya truk penjual roti bagel di halaman rumah, saat dulu truk itu mendadak Elliot datangkan ke sini karena aku mengidam. Dan yang paling membuatku terkejut, ternyata mobilku masih ada di rumah ini. Mobil putih milikku itu terparkir rapi di garasi dengan kondisi yang terlihat sangat baik seperti terakhir kali aku tinggalkan. Tidak berdebu, tidak pula terlihat tak terawat. Kuyakin penjaga rumah rutin membersihkannya. Ibu Ervin yang kugandeng, merengek sambil mengangkat kedua tangannya, minta digendong. Kau mengantuk? Ya. Tanyaku dengan lembut sembari menggendong Ervin yang mulai menangis, sementara Evan digandeng oleh Elliot. Pulang. Ervin mau pulang. Rengeknya saat kami berada di teras. Pulang kemana? Ini rumahmu, jawab Elliot sambil mengusap-usap rambut Ervin. Aku memeluk Ervin di gendonganku, lalu menepuk-nepuk pelan punggung putraku itu. Sangat wajar jika ia masih merasa bahwa rumahnya adalah apartemen di Kansas. Ketika sudah meninggalkan Kansas, lalu sore ini berada di tempat yang asing dan di rumah yang baru pertama kali dia datangi, dia pasti mengira bahwa dia telah pergi jauh dan merasa ini sudah waktunya untuk pulang. Apalagi sekarang mungkin Ervin kelelahan dan mengantuk. Biasanya dia memang rewel saat mengantuk. Ervin menyandarkan pipi tembamnya di bahuku. Aku pun berupaya untuk menenangkannya begitu kami tiba di dalam rumah. Aku memang sudah tahu dari Rick kalau di New York Elliot sudah menyiapkan pengasuh anak yang dipekerjakan untuk Evan dan Ervin. Namun, kupikir pengasuhnya hanya 1 orang saja, tetapi ternyata ada 2 pengasuh sekaligus. Saat kami masuk ke rumah, 2 pengasuh tersebut langsung menyapa dan membantuku membawakan tas jinjing berisi perlengkapan Evan dan Ervin. Selamat datang, Tuan. Selamat datang kembali, Nyonya. Senang melihatmu lagi di sini, sapa seorang pelayan yang juga ada di hadapan kami setelah sebelumnya membukakan pintu. Aku pun tersenyum manis padanya selagi masih berupaya menenangkan Ervin. Kamar untuk Tuan Muda sudah siap. Aku akan mengantarmu ke sana, Nyonya, kata sang pelayan.
Aku menoleh pada Elliot yang ada di sebelahku setelah pelayan itu menyebutkan kalau kamar untuk anak-anak kami sudah siap. Kupikir karena kami baru sampai, untuk sementara waktu Evan dan Ervin akan tidur bersama kami. Sudah disiapkan sejak kita masih di Kansas. Aku sudah bilang padamu, baby. Rumahmu di sini. Aku sudah mempersiapkan semuanya untukmu dan anak-anak, ujar Elliot sambil mengusap bagian belakang pinggangku. Mendengar perkataan Elliot, aku pun tersenyum lembut padanya dan berkata, terima kasih, Elliot. Tangisan Ervin perlahan-lahan mulai berhenti. Sebelumnya dia menangis sambil berkali-kali mengatakan, mau pulang, kini akhirnya dia mulai tenang usai aku mengajaknya mengobrol pelan-pelan. Elliot, Lily, ibu dan ayah ingin bicara dengan kalian, ujar ibu mertuaku yang baru menyusul ke dalam rumah setelah selesai berbincang dengan sopir pribadinya di teras. Raut wajah ibu mertuaku memang tetap terlihat anggun seperti biasanya, suaranya juga cukup lembut. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kali ini aura tegas terpancar kuat dari wajah yang awet muda itu. Aku ingin menidurkan Evan dan Ervin, ibu. Mereka kelelahan dan mengantuk, kataku. Ibu mertuaku duduk di sofa ruang tamu. Dia menatapku, lalu berkata, ya, tidurkan dulu anak-anakmu di kamar. Setelah itu, cepat kembali ke sini. Aku terpegun sejenak. Elliot menyuruhku untuk menuruti saja apa yang ibu mertuaku katakan. Dengan diantar oleh pelayan dan dua pengasuh anak-anakku, aku pun menaiki lift yang ada di sisi ruang tamu. Elliot tetap berada di sana, karena Rick menghampirinya sambil membawa beberapa amplop surat yang sepertinya berkaitan dengan urusan perusahaan. Kamar yang terletak persis di samping kamar utama, merupakan kamar yang dulu aku tempati saat awal menikah dengan Elliot dan kami masih pisah kamar. Begitu aku masuk ke sana, aku merasa sangat takjub karena kamar yang luas itu kini sudah disulap menjadi kamar untuk anak-anakku. Warna cat dindingnya sudah diubah menjadi perpaduan antara warna biru dan putih. Terdapat dua tempat tidur balita di bagian tengah ruangan, tetapi merapat ke dinding. Berbagai furnitur dan perlengkapan mewah namun tak terlalu mencolok juga sudah tersusun rapi di seluruh penjuru ruangan. Lantai di sisi kamar pun juga sudah dilengkapi oleh karpet bongkar pasang bergambar angka untuk anak-anak. Ada dua kuda-kudaan kayu di sudut kamar, dua meja dan kursi kecil, serta mobil-mobilan elektrik berukuran besar milik Evan dan Ervin yang memang sudah lebih dulu dikirim ke sini sebelum kami berangkat dari Kansas. Evan dan Ervin tentu sangat senang melihat kamar ini. Namun, mereka terlalu mengantuk untuk bermain. Aku mengganti popok dan pakaian mereka, sementara pengasuh menyiapkan botol susu formula yang aku simpan di dalam tas perlengkapan. Tadi di perjalanan setelah keluar dari bandara, Evan dan Ervin sudah makan. Jadi, aku tidak perlu khawatir jika mereka tidur sebelum makan malam. Sekitar pukul 7 lewat, akhirnya Evan dan Ervin bisa terlelap. Aku menyelimuti mereka di tempat tidur masing-masing, lantas menatap dua pengasuh yang ada di dekatku. Jika mereka terbangun, tolong langsung panggil aku, ya, kataku. Baik, Nyonya. Aku pun melangkah keluar dari kamar anak-anakku, lalu turun ke lantai dasar untuk kembali ke ruang tamu di mana kedua mertuaku berada. Elliot sudah duduk di sofa panjang yang berhadapan dengan mereka. Dia menatapku ketika aku keluar dari lift dan berjalan menghampirinya. Dengan perasaan yang gundah, aku pun mengambil posisi duduk tepat di samping Elliot. Interior berkelas di ruangan yang megah ini sungguh tak berubah sama sekali kenyamanannya, bahkan kulihat foto pernikahanku dan Elliot tetap terpajang rapi di dinding. Namun ketika aku memberanikan diri untuk menatap wajah ayah dan ibu mertuaku, rasa-rasanya kenyamanan itu ditarik sejenak oleh rasa khawatir dan kecanggungan. Elliot yang tetap santai dan tenang dengan wibawanya yang selalu kental, membuatku merasa bahwa diriku saja yang panik sendiri.
Aku bersikap berlebihan dan terlalu panik pada situasi yang mungkin Elliot pikir sebenarnya tidak seburuk itu. Bukan apa-apa. Aku takut ayah dan ibu mertuaku kepalang kecewa, lalu menganggapku sebagai wanita yang tidak baik. Maksudku, tidak baik karena mau dinikahi secara kontrak, lalu berpikir bahwa aku bersedia melakukan itu hanya demi meraup materi dari Elliot. Saat pernikahan kalian berlangsung, kalian sudah bersepakat menikah kontrak? Tanya ayah mertuaku. Elliot mengangguk pelan. Oh, Elliot. Apa yang ada di kepalamu sampai bisa-bisanya melakukan ini? Kau juga, Lily. Ibu pikir di bulan pertama kau menikah dengan Elliot, kau betulan bisa beradaptasi, tapi ternyata kau hanya pura-pura dan menutupinya. Aku minta maaf, Ibu. Tetapi, itu sudah berlalu. Aku bisa beradaptasi betulan dalam pernikahan ini tanpa menghiraukan soal kontrak itu lagi. Tetap saja kalian membohongi ibu. Aku menundukkan pandanganku ke arah lantai setelah mendengar ibu mertuaku menukas dengan tajam. Rick, panggilnya. Rick yang sedang berdiri di sisi ruang tamu pun segera menghampiri. Ya, Nyonya. Ibu mertuaku tetap duduk dengan anggun. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Tatapannya tak lepas dariku dan Elliot saat dia berkata pada Rick, mana surat atau dokumen apapun terkait perjanjian nikah kontrak mereka. Bawa ke sini dan berikan padaku. Rick tidak langsung beranjak. Dia menatap Elliot dan pastinya menunggu persetujuan Elliot dulu. Kenapa kau diam, Rick? Kau pasti yang menyimpan dokumen itu, kan? Bawalah ke sini. Aku ingin lihat. Kali ini Rick segera beranjak, karena sepertinya Elliot memang sama sekali tidak melarangnya. Maka dari itu, Rick meninggalkan ruang tamu untuk pergi ke ruang kerja Elliot, di mana surat kontrak yang dulu aku tanda tangani masih disimpan di sana. Kau tidak seharusnya melakukan ini. Kau membohongi ibu, nak, ujar ibu mertuaku pada Elliot setelah Rick pergi. Itu sudah berlalu, ibu. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja, aku dan Lily juga tetap bersama. Ibu sangat kecewa pada kalian. Bahkan meski kau sudah dewasa, tapi kau tetap anak ibu, Elliot. Bisa-bisanya kau menutupi tentang pernikahanmu dari ibumu sendiri. Apakah kontrak itu juga yang membuat Lily pergi dari rumah ini dalam keadaan hamil cucu-cucu ibu? Aku menundukkan kepala, tak berani menatap ibu mertuaku. Kau dan ayahmu sama saja, Elliot. Ayahmu menyembunyikan perselingkuhannya, dan kau menyembunyikan pernikahan kontrakmu dengan menantu kesayangan ibu. Kenapa kalian menutupi dan menyembunyikan masalah besar dari ibu? Ibu ini kalian anggap apa? Dengan kepala yang masih tertunduk, aku menggigit bibir bawahku sendiri untuk menahan tangis karena merasa takut dengan situasi ini. Keheningan juga sempat terjalin setelah ibu mertuaku berkata seperti itu. Bahkan ayah mertuaku pun pasti bungkam ketika istrinya menyebutkan soal apa yang dia lakukan di masa lalu. Ibu, aku tidak bermaksud membohongimu, kata Elliot. Saat itu Rahel masih terus mencelakai dirinya sendiri dan mencoba bunuh diri, terutama setelah kami tidak jadi menikah. Aku tidak tega, tapi aku tahu kau tidak akan setuju jika aku tetap bersama Rahel. Sehingga aku tidak punya pilihan lain selain mempertahankan Rahel tanpa diketahui olehmu dan ayah, agar dia tidak mati konyol. Kau tahu betapa nekatnya Rahel, kan? Makanya aku terpaksa menenangkannya dengan mengatakan bahwa aku dan Lily hanya akan menikah sementara dengan pernikahan kontrak, tutur Elliot. Setelah memberi jeda sejenak, Elliot melanjutkan, saat itu aku juga tak terpikir apa-apa tentang Lily yang baru ku kenal. Kami bahkan menikah di waktu yang mendesak, lalu kau dan ayah berharap segera memiliki cucu dari kami. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. Aku sama sekali tidak peduli tentang Rahel, karena aku mencintai Lily dan hanya ingin bersamanya. Aku mendengar ibu mertuaku menghela napas panjang. Semua penjelasan panjang lebar yang Elliot sampaikan dalam satu kali bicara,
tentu dapat diterima dengan baik. Namun tetap saja, kelihatannya ibu mertuaku sangat kecewa dan tak habis pikir. Tak berselang lama, akhirnya Rick kembali ke ruang tamu. Dia datang sambil membawa sebuah map file berwarna merah, yang kemudian dia berikan kepada ibu mertuaku. Aku menatap Elliot yang duduk di sebelahku, makin merasa khawatir karena sebenarnya isi kontrak itu tak pantas dibaca oleh ibunya. Namun, Elliot hanya mengusap rambutku saja dan tetap terlihat tenang. Kontrak pernikahan hanya berlaku 2 tahun, bercerai setelah anak yang dilahirkan berusia 1 tahun, pihak ibu menyerahkan seluruh hak asuh anak untuk pihak ayah setelah bercerai. Ujar ibu mertuaku, menyebut beberapa poin paling krusial dalam kontrak yang dia baca itu. Dia beralih menatapku dengan keningnya yang berkerut dalam. Wajahnya juga terkejut dengan kedua matanya yang berkaca-kaca. Sambil mengacungkan map file tersebut, ibu mertuaku bertanya, "Katakanlah, Lily. Apakah kontrak ini yang menjadi salah satu alasan kau pergi meninggalkan New York saat sedang hamil? Kau kabur untuk menghindar dari Elliot karena isi dari perjanjian nikah kontrak ini." "Ibu, Aku tidak menyelesaikan kalimatku karena takut. Aku tak tahu apa yang membuatku sampai setakut ini. Namun yang pasti, ibu mertuaku adalah orang yang sangat baik, sehingga aku sungguh merasa bersalah jika aku membuatnya kecewa." "Lily, apakah ayahmu tahu tentang ini?" tanya ayah mertuaku. "Tidak. Ayahku tidak tahu," jawabku pelan. "Aku minta maaf jika kontrak itu membuat ayah dan ibu kecewa. Tapi itu sudah tidak berlaku lagi. Aku sudah memutuskan untuk membatalkannya semenjak menemukan Lily di Kansas." Elliot menerangkan. "Tapi tetap saja kontrak ini pernah kalian sepakati di belakang kami." Elliot menghela napas seraya berdiri dari duduk. Dia menghampiri ibunya, lalu mengambil alih map file dari tangan sang ibu. Semua orang terdiam, termasuk Rick yang masih berada di dekat kami. Kulihat Elliot mengeluarkan lembaran kertas di dalam map file merah tersebut. Setelah mengangkat kertas berisi kontrak perjanjian itu, Elliot langsung merobeknya berkali-kali seperti kertas yang sudah tidak berguna. Bahkan tangan kanannya yang diperban pun tak menghalangi gerakannya untuk bisa merobek kertas itu. Aku termangu menatap Elliot dengan mataku yang masih berair. Melihat dan mendengar tiap robekannya, aku kian tercenung, tak menyangka Elliot akan melakukan ini. Beberapa saat kemudian, Elliot meremas semua robekan kertas tersebut jadi satu sampai membentuk bulatan, lantas membuangnya ke tempat sampah yang ada di sudut ruangan. Setelah membuang surat kontrak itu, Elliot menatapku dan kedua orang tuanya dengan keningnya yang sedikit mengerut serius, lalu berkata, "Apalagi yang ingin dipermasalahkan?"